Puji Tuhan, hari ini saya dikasih topik khusus nih sama Pak Dr. Dedi. The power of Holy Spirit. Holy Spirit itu bahasa Indonesianya Roh Kudus ya. Saya punya PowerPoint. Tapi kalau nggak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang merayakan apa? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu sudah kita terima dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi setiap tahun kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, kita lihat. Ya, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, kita lihat di Yohanes 1. Mari Bapak Ibu kita buka Yohanes 1. Ya. Yohanes 1. Itu. Oke, ya. Kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Yohanes ini adalah siapa? Yohanes siapa nih? Ada yang tahu? Yohanes Pembaptis. Di Yohanes Pembaptis, Yohanes menyampaikan pertama sekali bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman yang kita baca itu adalah Allah. Bukan berarti kita membuat dia menjadi seperti sesembahan kita. Isinya, firman itu adalah Allah. Dan satu, Tuhan bilang semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku terima Engkau Tuhan Yesus tinggal di hatiku, berkuasa dalam hidupku. Aku mengaku dosa di hadapan Tuhan, ampuni dosa pelanggaranku. Catat namaku di kitab kerajaan sorga. Maka Tuhan akan mencatat nama kita di dalam kerajaan sorga. Setelah itu apa? Tuhan akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun. Kemudian kita lihat di ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit. Tuhan Yesus bilang, baptis saya. Yohanes bilang, saya tidak layak Tuhan, membuka tali kasutmu pun saya tidak layak. Tapi akhirnya dia baptis dan dia menyaksikan bahwa ada Roh Tuhan, Roh yang turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya, di atas Tuhan Yesus. Kenapa dilambangkan seperti merpati Roh Kudus? Roh Kudus itu dilambangkan merpati. Yang pernah menikah pasti ada gambar merpati di tempat minum, betul? Itu gambar lambang apa? Kesucian, kemurnian, terus apa lagi? Kesetiaan. Merpati itu binatang yang katanya tidak punya empedu. Tidak punya empedu, tidak punya rasa pahit di hati. Betul? Tidak ada rasa pahit di hati. Orang mau mengamu dia, orang mau memaki dia, orang mau bilang dia ini beribadah kayak orang sudah jelas, menyembah, menyanyi, berbahasa roh, dia sudah pusing. Lanjutkan saja. Saya baru-baru ini baru bangun pagar, orang datang marah-marah saya mama. Bilang, saya tutup jalan dari depan. Saya dengar itu Tuhan, saya emosi juga. Saya datang, siapa yang marah-marah saya mama, saya bilang. Tapi setelah itu saya lepaskan, tidak boleh ada sakit hati. Sudah cukup Tuhan, Tuhan berkati dia, saya ampuni dia, ini saya pun jalan, saya berhak mau bikin jalan. Nah, kehidupan hari-hari kita seringkali membuat masalah, membuat kita susah, stres, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan tetangga, sering sekali membuat kita langsung simpan di hati. Kalau simpan di hati seperti Maria, seperti Tuhan Yesus waktu mau lahir, ada malaikat Tuhan datang ketemu dengan Zakaria dengan Sarah, nanti akan ada anak laki-laki menamakan Yohanes, dia dengar simpan di hati. Ada banyak hamba Tuhan yang waktu dia dengar firman Tuhan dia simpan di hati. Itu bagus. Tapi kalau kita simpan di hati dia pun kata-kata, lu ingat sampai mati besok akan lupa lu pun kesalahan. Lu begini-begini simpan di hati, itu tidak bagus. Kenapa dibilang merpati? Merpati itu tadi sudah bilang setahu tidak ada empedu.
berarti tidak ada kepahitan. Dia akan terbang saja. Pada waktu air bah Nuh, pada waktu Nuh, dia lepaskan burung merpati. Burung merpati datang bawa daun apa? Zaitun, dari pohon zaitun. Kasih tunjuk, ini sudah kering. Apalagi waktu lalu-lalu, dia menjadi navigasi yang hebat, yang antar pos. Dia tidak tukang gosip, dia tidak tukang terputar. Dia bawa kabar dari satu tempat, di satu tempat, sampai di tempat tujuan. Kalau tidak dia akan kembali seperti dengan Nuh, dia akan kembali ke tempat Nuh, oh ini belum ada daun, berarti masih basah semua. Dia akan pergi lagi, jadi dia taat. Nah, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang waktu Tuhan Yesus dibenamkan, kemudian dia naik, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Yang menjadi saksi adalah Yohanes. Next. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu sejak Yesus sudah dibaptis, ada Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Setelah itu Tuhan Yesus mulai melayani. Ketika Tuhan Yesus dijamah, dia dibenamkan, dia dibaptis, dia Roh Kudus penuh dengan di dalamnya, dia pergi melayani, dia pergi mencari murid-muridnya, dia pergi melakukan banyak mujizat, perkawinan di Kana, kemudian banyak bahkan percakapan dengan Nikodemus, kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berperkara ketika dia datang dibaptis, kemudian dia melayani sampai pada akhirnya. Di 1 Yohanes 5 kita lihat 9-12, kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah mana dia? Tidak? Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Tuhan Yesus setelah dibaptis, Tuhan Yesus setelah diberkati, diurapi, ada Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Dia pergi melakukan banyak hal, dia pergi melakukan banyak pekerjaan, sampai pada akhirnya dia mati. Ya, dia mati, dia naik ke surga, dan dia bilang kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, tunggu diam di Yerusalem, karena akan ada pencurahan Roh Kudus. Ya, akan ada, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus bilang jangan kemana-mana, karena akan ada Roh pengganti. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita, dia tidak biarkan manusia dengan seluruh pergumulannya, dengan seluruh masalahnya, dengan seluruh kesusahannya, dengan seluruh kesesakan hati kita. Dia tahu ketika dia ada di muka bumi ini, dia bisa melakukan, menyembuhkan, mengusir setan, membalut yang terluka. Tetapi ketika dia kembali, siapa yang akan memperhatikan jemaat ini? Dia bilang tunggu di Yerusalem. Dan pada saat itu, pada saat hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Dan pada saat mereka dicurahkan kepenuhan Roh Kudus, semua murid-murid kepenuhan Roh Kudus mereka berbahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa baru. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba ada keluar bahasa yang tidak pernah kita dengar. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kemudian ada sesuatu hati kita bergejolak. Kita seperti ada air yang mendidih di hati kita. Seperti ada sesuatu yang mendorong kita untuk mengeluarkan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang membuat kita menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kita katakan. Seperti ada keberanian yang keluar dari hidup kita. Seperti ada sesuatu yang menggairahkan kita. Tadi kita susah, tadi kita stres, kita tegang, kita punya masalah. Kita diam saja kita tidak tahu mau bikin apa. Tetapi ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, ketika Roh Tuhan hidup di dalam hati kita, tinggal sesuatu yang baru keluar. Kita melompat, kita akan bangkit, kita akan katakan sesuatu, kita akan sampaikan berkat, kita akan menyanyikan lagu pujian, kita akan berbahasa-bahasa baru. Itu yang akan terjadi ketika Roh Kudus. Dan saya tahu hari-hari ini itu
sedang dicurahkan dan sudah dicurahkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, Tuhan memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa lewat kehidupannya. Air berubah menjadi anggur, banyak hal. Ketika Tuhan melakukan itu, kita juga bisa melakukan itu next. Apa yang kita kerjakan sebagai orang yang sudah menerima? Tuhan sudah memberikan kesaksian hidupnya. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Dan hari ini kita masih merayakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Apa tandanya? Kita masih ada di tempat ini. Kita masih punya kerinduan memuji Tuhan. Kita masih punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ada kesatuan hati, ada kemurnian, ada kelemah lembutan, ada ketaatan seperti burung merpati. Itu bukti masih Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Kita tidak berkelahi, kita tidak satu dan yang lain saling bertolak menghela, kita tidak sirik dan satu dan yang lain. Saya percaya semua di sini kita orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus. Sehingga hari ini kita ada di sini dengarkan firman Tuhan untuk kita terus bertambah, terus semakin mengasihi Tuhan, terus memberikan bukti cinta kita kepada Tuhan. Untuk kita bawa di luar, karena besok, 1 minggu dan selanjutnya ada banyak masalah pergumulan di depan, ada banyak orang-orang yang butuh dukungan, ada banyak orang yang butuh perhatian. Kita di dalam rumah ibadah, kita harus diisi, bejana kita harus diisi, bejana harus yang kosong harus diisi kembali sampai luber. Pada waktu masuk dalam hadirat Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sepenuh hati. Dan di situ segala ikatan masalah terlepas, ikatan tekanan masalah. Saya tahu pasti ada banyak pergumulan dalam rumah, kita datang di tempat ini untuk Tuhan tolong angkat saya pun masalah Tuhan, bagaimana saya pun pergumulan, apa yang harus saya kerjakan Tuhan. Saya tidak tahu, saya mau lari kemana. Saya hanya tahu jalan, mungkin jalan seperti tidak punya harapan. Tetapi saya yakin ketika masuk di tempat ini, firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga ketika dia akan pulang dari tempat ini, saya yakin dan percaya kepenuhan Roh Kudus akan membuat setiap kita terlepas dari masalah pergumulan, kesesakan, kepahitan. Tidak akan ada kepahitan lagi. Ada amin? Tidak ada kepahitan dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang murni dan tulus hati, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, dia disesah, dia hina, dia tidak pernah merasa kepahitan. Dia bilang, ya kalau bisa angkat cawan ini, mereka tidak tahu apa yang mereka buat Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah merasa kepahitan. Meskipun dia selama 3 tahun di muka bumi ini, dia menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa ada muridnya yang jahat yang mau membuat dia mati. Dia tidak menghukumnya, dia tidak membiarkannya untuk keluar ganti. Dia punya kuasa, tapi kenapa dia biarkan? Sudah, biar saja. Biarlah ilalang bersatu dengan gandum bertumbuh bersama-sama. Karena apa? Karena dia tidak punya empedu. Karena dia tidak punya hati yang pahit. Karena dia tahu dia datang ke dunia ini untuk apa? Dia datang ke dunia ini untuk membawa orang-orang yang susah, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang dalam masalah, orang-orang dalam tekanan, orang dalam kuasa gelap. Dia ada untuk orang-orang ini, supaya orang-orang ini diselamatkan. Karena dia tahu kalau tanpa dia pasti kita tidak selamat. Amin. Jadi Tuhan rindu setiap kita, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh yang hidup, yang tidak ada kepahitan, tidak ada empedu. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak memikirkan hal-hal dunia. Kita tidak memusingkan, aduh ini orang dong, ini cari berkelahi saja tetangga di sebelah nih. Aduh ini orang nih mau lihat kita terus. Ini orang ini dia pakai kuasa gelap, kita mau apa dia. Kita tidak memusingkan hal itu. Mata kita tertuju kepada pemberi kekuatan. Mata kita tertuju kepada pemberi hidup, penolong yang sejati Yesus. Mata kita tertuju, pada waktu mata kita tertuju masalah pergumulan dan apapun yang orang-orang rancangan tidak sampai ke kita, tidak bisa kena dengan kita, tidak pernah, dan Tuhan akan singkapkan. Makanya Tuhan bilang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu ketika dia hidup dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan akan bukakan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan kasih tahu. Ini ketika Tuhan kasih tahu, baik dalam mimpi, baik dalam penglihatan, Tuhan akan sampaikan.
saya sudah berbaik hati, ayo datang. Saya sudah berikan pekerjaan, saya sudah bahkan sudah saya berikan tambahan lagi pekerjaan di rumah. Ternyata kebaikan hati saya disalahgunakan. Saya kasih kesempatan untuk memperbaiki rumah. Dia kasih satu titip, apa kok di situ? Dia titip satu hal-hal yang mungkin mengganggu saya. Saya berdoa, Tuhan kasih tunjuk, ini sudah bisa. Gagal. Kenapa kita bisa dikasih penglihatan mimpi? Karena ada Roh Kudus yang memberitahukan, ada penolong yang memperhatikan hidup kita. 24 jam kita tidak dibiarkan. Apapun yang kita kerjakan, ada orang, ada lubang, ada kuasa gelap. Dalam waktu singkat, kita doa dalam nama Yesus, bakar, hanguskan, hilang. Apa susahnya jadi orang Kristen? Luar biasa jadi orang Kristen ini. Bangga jadi orang Kristen. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita lebih dari dirinya sendiri. Dia datang ke dunia supaya kita yang jahat ini, supaya kita yang hina ini, supaya kita yang bobrok ini, yang tidak punya akal budi ini. Kita merasa kita pintar, tapi Tuhan Yesus itu datang untuk tolong angkat kita. Dia disesah, dia dihina, dia dicambuk, dia tidak peduli, dia tidak sakit hati. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Luar biasa, mau kok kita begitu? Ketika kita sudah terima Tuhan di dalam hati kita, Roh Kudus tinggal di hidup kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyanyi satu lagu, Roh Kudus itu lemah lembut, dia langsung datang, tinggal. Ini sedikitlah air mata turun. Sedikit lagi Tuhan kasih, masalah sudah selesai. Masalah sebenarnya belum selesai, tapi Tuhan kasih ini, roh ini naik, masalah di bawah, roh ini naik, kecil, dia di bawah saya tidak masalah deh itu masalah, saya tidak masalah karena saya punya Allah yang besar. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya dikuatkan, saya memuji memuliakan Tuhan, saya bersorak-sorai, masalah selesai, padahal dia belum selesaikan, belum ada jalan keluar. Pada saat masuk dalam hadirat Tuhan, roh Tuhan ada di dalam kita, roh yang gagah perkasa, roh yang menyala-nyala, roh tanpa batas. Roh Tuhan itu yang menghancurkan semua masalahnya dan menyelesaikannya sampai selesai. Puji Tuhan, luar biasa, kita pun Tuhan luar biasa. Ketika kita hidup dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada masalah, minta Tuhan, penuhi aku dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh yang sudah Kau kirim, Roh Kudus, penuhi aku, pulihkan hatiku. Aku sakit hati Tuhan, aku susah Tuhan, aku butuh Tuhan, aku tidak punya uang, pekerjaanku, masalahku, anak-anakku, Tuhan tolong. Tuhan Yesus itu tunggu, Roh Kudus itu tunggu kita menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Sampaikan yang Kau inginkan. Minta dari mulut ini, minta. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita tidak bisa menganggap diri kita paling hebat. Pada waktu kita punya masalah, kita berdiam diri, panggil nama Yesus. Roh Kudus tinggal di hatiku. Roh Kudus penuhi hidupku. Pulihkan hatiku, tolong aku Tuhan. Ada orang ingin menjatuhkanku. Ada orang ingin membuat aku tidak berhasil. Ada orang ingin yang menghancurkan aku, yang mengambil nyawaku. Seperti Daud, banyak orang yang ingin mengambil nyawaku Tuhan. Kemanakah aku pergi mencari Roh-Mu Tuhan? Ke gunung aku, Engkau di sana, ke lembah aku, Engkau di sana. Ada banyak orang yang ingin menarik nyawaku, ada banyak orang yang ingin membunuh aku, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah pertolonganku, Engkaulah jalan keluar bagiku. Cari perkenanan Tuhan. Cari hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada satu backingan pun yang bisa, yang sanggup melakukan seperti Roh Kudus lakukan. Tidak ada backingan apapun, hanya dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang mati naik ke surga dan sudah mengirimkan Roh Kudusnya untuk kita, menuntun jalan kita, kemanapun kita pergi, ada jalan terbuka, ada berkat berlimpah, ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru, ada urapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Asal kita tetap tertuju kepadanya, mata kita, hati kita tertuju kepadanya, membuat kita akan kuat menghadapi apapun. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapat Roh Tuhan dalam hidup kita? Kita menjadi manusia baru. Kita tidak menjadi manusia lama. Manusia lama itu penuh dengan hawa nafsu.
nafsu jahat, kedagingan, kesusahan, kelemahan, kebodohan. Itu manusia lama. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang lama. Karena dia datang untuk memberikan hidup yang kekal, menjadikan kita menjadi manusia baru. Kesukaan kita adalah hal-hal yang di sorga. Kesukaan kita adalah memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hari-hari ini kita banyak pergumulan, dunia tidak pasti. Bagaimana susah cari kerja, harga naik semua. Mau makan apa? Cepo anak mau sekolah ke mana? Beta sonanda doi, gaji saya berapa? Gaji tidak naik-naik, tapi harga barang naik. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Cari perkara-perkara yang di atas. Tuhan, tolong, kalau Tuhan hadirkan saya di muka bumi ini Tuhan, berarti Tuhan tidak akan permalukan saya dan anak-anak. Berarti Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Berarti Tuhan tidak membiarkan saya dengan kesusahan saya Tuhan. Cari, sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan pergumulanmu, sampaikan isi hatimu. Roh Kudus itu mendengar. Tuhan Yesus itu hanya bilang, Tuhan tolong. Dia sudah datang menolong kita. Oleh karena itu carilah perkara-perkara di atas. Perkumpulan, persekutuan, ibadah satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, membuat kita kuat. Karena di luar kita iblis berkeliling seperti celah, seperti singa yang mengaum, mencari kesempatan untuk menarik kita, untuk membawa dia ke jurang, kita ke jurang maut seperti dia. Padahal kita, tempat kita di sorga. Kita, tempat kita bukan di sini, tempat kita di sorga. Dan dia di sorga mempersiapkan tempat bagi kita. Kita utusannya di muka bumi ini untuk membawa jiwa. Tapi seringkali masalah pergumulan membuat kita lupa bahwa kita itu utusan, bahwa kita itu duta, bahwa kita orang-orang yang menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi sesepuh, menjadi yang dilihat orang, idol. Kita harus ingat kembali bahwa kita ini datang ke dunia ini, sesusah apapun hidup kita ini utusan. Duta, kalau kita punya duta besar, nih, utusan Indonesia ke Amerika, terhormat sekali. Utusan Indonesia ke Australia, ada juga utusan dari Australia ke Indonesia. Mereka punya rumah khusus, mereka punya tempat khusus, mereka punya semua khusus. Kita duta-duta, kita dikasih Roh Kudus, meskipun kehidupan kita, mungkin pekerjaan, mungkin pergumulan, tetapi secara kuasa Tuhan berikan kita otoritas dan kuasa. Itu yang lebih dari semua secara jasmani. Sehingga Tuhan ingatkan lagi, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ketika hidup kita di dalam Tuhan, ketika hidup kita di dalam Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada pertemuan setiap hari, setiap pagi, keintiman. Kita semakin dibangun, kita semakin diperbaharui. Pengetahuan, akal, budi, pikiran kita. Kita bukan orang-orang yang miskin, yang bodoh, yang tertekan. Iblis mau tuh kita bodoh dan tertekan. Kita susah, kita stres, lama-lama gila dan mati. Itu iblis mau. Tapi Tuhan pun mau adalah kita setiap hari semakin baru, semakin kuat, semakin sehat dan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita di tempat ini, di seluruh muka bumi ini. Tuhan mengasihi setiap hati, setiap jiwa. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin merasakan luar biasa Tuhan ini. Dulu saya ini siapa? Saya ini hanya hidup saya susah. Saya tiap hari berkelahi dengan mungkin suami, dengan anak-anak. Setiap hari mau dapat uang makan saja susah. Tapi ketika saya dalam hadirat Tuhan, saya berdoa menyembah Tuhan, saya diberikan kekuatan baru. Saya diberkati, tidak tahu dari mana berkat ada. Saya tidak pernah berkelahi,
Saya tidak pernah lagi merasa saya tidak layak. Saya ada saja selalu jalan keluar yang Tuhan kasih. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan siapkan. Maka Tuhan akan memberkati. Next. Ya, setelah kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal di hati kita, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita menempel erat di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus menderita. Menderita bukan seperti yang tadi. Saya dulu susah, saya dulu stres, saya dulu kayaknya tidak bisa buat. Beda. Di sini dikatakan 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekarang kita menderita, tetapi bukan menderita yang kayak dulu, yang dulu miskin, yang dulu susah, yang dulu terhina, yang dulu terhimpit, bodoh, tidak tahu apa-apa. Beda. Beda menderita waktu itu, waktu belum kenal Tuhan, dengan sekarang kita kenal Tuhan. Beda. Saat kita kenal Tuhan, penderitaan kita adalah sama seperti hati Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapanya, supaya orang-orang yang diikat oleh kuasa gelap diselamatkan. Seperti 2 orang yang disalib, dia selamatkan, tapi satu udah disalib tidak tahu diri juga, yang satu masih tahu diri. Dia mau berikan belas kasihan dari mulutnya pun dia belum sadar. Dia sudah dalam salib, ini masih sombong juga. Itulah kita manusia. Tetapi Tuhan mau apa? Kita ikut menderita, melihat banyak sekali ya orang-orang yang masih belum kenal keselamatan. Belum tahu bahwa ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beda penderitaan kita. Penderitaan kita adalah kita bersama-sama seperti prajurit. Kita tidak pusing lagi yang lain. Ada masalah, makan minum, saya mau duduk diam di hadirat Tuhan. Saya mau dengar Tuhan mau apa. Tuhan mau apa untuk saya sampaikan hari ini. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Saya dapat perintah nih, saya pembos itu. Termasuk saya pembos, Dr. Dedi. Dr. Friska pakai firman, aduh saya langsung Tuhan tanya, saya tanya, apa yang mesti saya sampaikan Tuhan? Apa yang menjadi kebutuhan semua jemaat di sini? Sampai lama, akhirnya Tuhan bilang sesuatu, sampaikan tentang Roh Kudus yang menggairahkan, menghidupkan. Hari ini saya rasakan bahwa seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita nggak memusingkan yang lain. Bagaimana dengan ini? Bagaimana? Prajurit, Tuhan perintah pergi sampai sebarkan Injil. Pergi sampaikan tentang keselamatan. Pergi. Satu kali saya berdoa, Tuhan kasih tunjuk seorang ibu. Seorang ibu ini kepalanya sakit. Terus Tuhan kasih tunjuk di satu rumah sakit tempat tidur. Dia tidur, saya lihat dia dengan suami ini dia main marah ini suami. Terus Tuhan ini mau apa ya Tuhan? Habis itu saya pun kepala sakitnya luar biasa. Aduh Tuhan ini kenapa kok saya? Tapi dalam hati saya, Roh Kudus pergi. Ini di mana Yohanes? Saya pergi ke rumah sakit Yohanes. Saya tidak tahu mau jalan kemana, saya sudah kayak orang bodoh. Saya jalan rumah sakit Yohanes. Saya ketemu di Sepukawan. Saya kebetulan dokter spesialis patologi. Saya bilang, saya dapat mimpi begini. Wih, mungkin saya. Jadi mereka bilang, mungkin saya. Saya juga suka marah-marah saya pun suami. Tidak, ini di rumah sakit bukan, ada opname tidak. Oh berarti bukan. Aduh, kemana kok bisa dapat begitu? Akhirnya saya dong cari, ini ada, saya tidak tahu, ini begini. Banyak manusia yang sakit di rumah sakit. Oh, saya pergi saja. Saya masuk, sudahlah di mana Anda masuk, saya masuk di pavilion. Saya tanya, ibu begini. Dia bawa saya masuk di satu ruangan. Saya ketemu ada satu ibu. Ibu ini pakai info, saya bilang, mohon maaf ibu, saya tidak tahu apakah ibu sakitnya apa ya. Saya kemarin Tuhan kasih tunjuk begini. Dia bilang, iya, itu saya pun kepala ini sakit. Saya ini ada sakit saraf ini. Saya marah-marah, saya pun suami. Saya kaget. Saya langsung air mata jatuh. Saya bilang, Tuhan, bilang ibu datang kepada Tuhan bertobat. Tidak boleh marah-marah suami. Dia nangis. Dia bilang apa? 4 tahun lalu Tuhan kirim satu orang hamba Tuhan juga tegur saya.
sampai akhirnya saya dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekarang saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah tidak berdoa lagi. Saya sibuk pagi-pagi, saya sibuk kerja. Saya tidak saat teduh lagi. Sekarang saya pun suami, saya marah-marah. Saya pun suami orang baik, tapi dia marah-marah. Ada di mana? Ada di kamar mandi. Jadi, bagaimana? Saya minta ampun sama Tuhan. Saya akhirnya doakan dia. Saya pulang, saya pun sakit kepala, saya bilang. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, pergi. Ada jiwa yang butuh pelayanan, pergi. Pergi satu kali, bawa satu tempat lagi. Lanjut tuh, di kamar sebelah ada lagi. Ada lagi di kamar sebelah, ada lagi. Jadi saya pikir, ini kayak saya tidak punya kerja, saya pun pasien juga banyak. Tapi ini bukan BP pasien, tapi ini pasien pelayanan rohani, ini Tuhan bawa. Saya bilang, aduh Tuhan, berarti Tuhan mau bawa saya, bukan cuma layani jasmani, tapi rohani. Dan kita semua di sini juga, walaupun kita bukan dokter, tapi kita dokter rohani. Kalau Tuhan bilang, pergi, bagaimana kita bisa mendapatkan pergi pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan mau apa untuk saya lakukan hari ini. Harus taat pergi. Makanya seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dalam soal kehidupan. Saya tidak tahu ini di mana, saya tidak tahu ini siapa. Itu berkali-kali. Satu kali lagi ke Eskalerik, rumah sakit Eskalerik. Saya dikasih tunjuk satu, tidak tahu, pokoknya perempuan ini dia semua bunuh diri. Aduh Tuhan, ini di mana? Eskalerik, pergi sudah. Saja teman-teman. Ini ada saya teman-teman, tim pendoa di baris kedua dari Bapak Pendeta. Dengan di belakang. Saya bilang, ayo pasukan, prajurit jalan. Kemana? Eskalerik. Dari rumah sakit Boromeus kita pergi Eskalerik. Tanya, ruangan ini, tidak ada, ini bukan Eskalerik. Wirasakti. Akhirnya ke Eskalerik. Tidak, Tuhan bilang Eskalerik, tidak tahu orang di mana, tidak tahu siapa ini, tidak tahu, pokoknya jalan sudah. Jalan saja, jalan. Tanya, tidak ada, nama, ya ini nama siapa, tidak tahu nama juga, pokoknya Eskalerik sudah. Saya bingung. Tuhan bagaimana Tuhan? Tapi tiba-tiba sudah kita berdoa, pokoknya kita masuk, kalau kita sampai rumah sakit nih, ayo tim doa berdoa. Nah kita berdoa deh mama, ternyata ada yang jaga nona satu. Dia semua model kayak begini. Oh, nah kita akhirnya belok sini. Tuhan bilang ini sudah dia. Akhirnya kita layan. Ini yang namanya prajurit. Prajurit itu jalan. Tidak pusing kiri kanan. Lu mau tahu kok tidak tahu. Nama tidak ada nama, hanya satu saja. Rumah sakit Eskalerik dengan perempuan mau bunuh diri. Bagaimana mau cari itu barang dong begitu? Susah. Hanya karena Tuhan. Datang pergi layani dia, akhirnya berkali-kali ini kita pun teman-teman ini. Jadi saya percaya Bapak Mama, jika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan bilang pergi, ini doakan dia, layani dia, kasih tahu sesuatu, tumpang tangan dia. Mungkin kita dikasih mimpi dan penglihatan, mengingatkan hati-hati dengan ini, kamu begini. Semuanya itu karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan. Kita tidak memusingkan diri kita tidak memikirkan kepentingan kita. Yang kita pikirkan, Tuhan mau apa? Apalagi Tuhan? Apalagi? Siap prajurit, siap gerak. Prajurit siap gerak. Mau menyanyi juga, Itu, kalau sudah ada Roh Kudus, kita tidak pusing orang pemandangan. Dia pakai mati minta ampun. Dia menyanyi kayak orang gila. Terserah. Saya bilang, terserah. Daud melompat-lompat menyanyi. Sampai dia bilang itu orang gila. Tapi Tuhan berkenan kepada Daud. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Pujian penyembahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Daud berdosa, tapi Tuhan pulihkan dia. Keturunannya Salomo, bahkan Tuhan Yesus itu keturunan Daud. Karena hati Daud tertuju kepada Tuhan. Berarti kita harus seperti itu. Kita harus seperti prajurit siap kemanapun. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Mungkin Bapak Ibu punya pelayanan, satu orang layani. Sudah bertobat,
dukung lagi, catu lagi, datang lagi dia, kita doakan lagi. Itulah perjuangan kita, itulah penderitaan kita. Kita harus memuridkan, kita harus pergi, bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa bagi Tuhan. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kalau kita sudah diurapi Roh Kudus dan menikmati kebaikan Tuhan, kita harus pergi, kita harus berjuang sampai kita memperoleh kemenangan. Jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bawa dia dari neraka ke sorga, bawa dia dari keterpurukan hidupnya kepada hidup yang diberkati. Barulah kita duta-duta Kristus. Ada Roh Kudus tinggal di hati kita yang menghidupkan, menggairahkan kita. Di mana kita ada? Kita ada di sini. Berubah tempat itu. Kita sampaikan sesuatu. Orang senang, sukacita. Kita doakan. Iblis setan lari. Karena ada Roh Kudus, ada kuasa. Kita harus seperti Roh Kudus yang terus mau menghinggap kepada orang-orang yang hatinya tulus dan murni mau melayani Tuhan. Next. Jadi kita harus ikut menderita, menjadi saksi. Maka kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah itu dia mengembusi. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudusnya untuk kita. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tinggal di hati kita. Dan Tuhan catat nama kita dalam kitab kehidupan. Kita sudah diberi kuasa. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Tidak ada lagi kesusahan. Walaupun susah, memang susah juga. Tapi waktu Roh Kudus tinggal di hati kita, roh kita itu berbeda. Roh kita tuh gagah perkasa seperti Raja Wali. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bawa berkat ini ke orang-orang di luar yang butuh pertolongan. Bawa berkat ini. Coba next. Ya, ini yang harus kita pegang. Amanat aku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus sudah punya kuasa, namanya Tuhan. Sorga dan bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kita di dalam rumah ibadat kita enak. Ada orang GBI, sama-sama GBI di mana? Kita tahu kan Dok? Yang diusir. Di Jawa itu. Kita menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan bebas sekuat-kuat. Tapi mereka tidak bisa. Orang yang mengusir itu doakan dia. Supaya dia juga merasakan hadirat Tuhan dan dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Satu kesaksian saya ini dikasih kepercayaan untuk kelola rumah sakit Undana. Saya ini pimpinan rumah sakit Undana 2023. Sebelum saya di rumah sakit Mama Mei. Tadi saya lihat seperti pernah lihat ya. Oh iya, anak istri saya di rumah sakit Mama Mei. Oh iya, saya di situ. Saya berdoa Tuhan kasih saya kesempatan kelola dana 1M lumayanlah Tuhan. Padahal saya belum pernah pengen 1M itu. Saya omong saja. Sudah Tuhan bilang urus rumah sakit Undana. Rumah sakit Undana waktu itu nih mungkin Bapak Ibu tahu ya. Orang sonde kenal dari rumah sakit Undana. Seperti itu gelap saja, seperti kantor. Orang bilang rumah hantu kok. Orang bilang lebih parah dari puskesmas kok. Saya tandang pono di atas dari lantai 1, 2, 3, 4, 5 semua. Ruangan-ruangan gelap buta semua. Orang datang badan berinding semua. Belum lagi pohon-pohon tinggi naik di atas barang-barang tumpuk. Barang-barang mahal semua. Saya bilang aduh Tuhan. Yang benar aja Tuhan kirim saya ke sana nih. Walaupun saya berumah di Nekoten waktu itu. Saya di rumah sakit Undana dekat juga. Tapi maksud Tuhan apa nih? Ini saya dikasih masuk di tempat yang sampai ada apa-apa nih. Tiba-tiba satu dokter datang kepada saya. Dokter saya mau ketemu. Ini pimpinan. Saya ada di tempat les. Saya pergi ini yang kepimpinan sampai pergi ikut saya di tempat les. Anak saya orang tabrak tepo oto, dia ikut antar saya. Saya bilang dia maksud apa? Maksud Bapak ini apa? Kok cari-cari saya terus? Saya mau kasih tahu, saya rasa tidur 2 hari ini saya sudah tenang. Siapa yang bisa urus ini rumah sakit? Tidak tahu bagaimana di hati. Akhirnya
dokter sudah yang ambil alih ke urus. Aduh Bapak ya, ini model Karmana di rumah sakit, saya mau bikin apa nih tempat. Terus Bapak sebagai apa suruh-suruh saya? Saya omong, Bapak sebagai apa suruh-suruh saya? Mending saya urus sepuh anak-anak saja. Tiba-tiba bagaimana saya dipanggil pimpinan urus rumah sakit Undana. Aduh Tuhan, saya naik di atas, saya lihat kasihan sekali. Barang-barang dong mahal-mahal, tempat tidur hampir 100 lebih, tempat tidur pasien penuh di mana-mana, di alat-alat yang banyak dan mahal-mahal. Saya turun, saya bilang Tuhan, kasihan sekali tempat ini. Kelola sudah. Saya kelola ini 2023, saya dilantik bulan Maret, bulan 9. Saya berapi-api nih, saya bilang kalau Tuhan suruh saya berarti kirim orang-orang datang. Pokoknya jangan kasih tinggal saya Tuhan karena saya tidak mampu. Ini tenaga cuma 10 orang ke 15 orang. Saya minta tenaga Tuhan. Saya minta SDM tambah. Saya minta alat tambah. Masa rumah sakit model begini tipe C? Rumah sakit tidak ada begini. Saya kasih tahu Pak Rektor. Saya mau panggil ini SDM. Saya mau buka. Saya buka sendiri nih, coba saya ke bos saja nih. Padahal di atas saya itu ada rektor nih, saya buka loker. Semua datang, zut masuk. Saya ditelepon. Ibu direktur, ini apa nih masalahnya, kenapa? Saya butuh ini tenaga SDM. Sampai saya ditanya pimpinan, kok kenapa sekarang sampai 100 lebih ini staf? Pak, kasih saya tugas untuk mengelola rumah sakit. Bagaimana rumah sakit tipe C hanya 10-15 tenaga SDM? Enggak bisa Pak. Kalau Pak percayakan saya minta tambah. Ya sudah, tambah. Habis itu dong kasih saya oke. Apalagi? Pak, saya minta ini, saya minta ruang ICU, ventilator, monitor, CPAP, ruang segala macam dong saya minta. Rapikan ini Pak, UGD segala macam. Dalam waktu 6 bulan kami akreditasi Pak. Akreditasi itu apa? Bintang 4 Pak. Dong bilang ini ibu satu, ini orang gila betul, sedikit datang, ini Pak, itu Pak, ini Pak, itu Pak, ini Pak. Dia bilang, nih Pak kasih suruh saya itu urus rumah sakit yang orang Suson mau tinggal di situ. Terus saya mau bergerak, terus Pak Sone mau. Sampai Pak Rektor bilang, ini susah sudah datang ini. Kalau saya datang di rektorat itu, saya datang. Pak Rektor bilang, Mama R2 lihat itu susah sudah datang. Aduh Tuhan, susah sudah datang ini. Tapi saya dalam hati, kalau bukan Tuhan yang komando saya, ini siapa mau datang dibilang susah sudah datang, ini siapa mau terima itu begitu bahasa. Tidak ada. Saya datang ini kayak orang tukang minta-minta. Pak, ini Pak, ini Pak. Tapi ini bukan, ini kayak tembok nih. Dong bilang apa saya maju. Coba, saya bilang Tuhan, ini bukan kayak orang pukul itu orang yang sakit kembali toh. Coba ibu dong pukul ini tembok-tembok itu, kecuali dia triplex. Pukul kembali sakit, tangan yang sakit. Nah ini, saya muka tembok saya, tiba-tiba pas BPJS, belum BPJS, akreditasi, pimpinan datang dan bilang kepada saya begini, wih, saya angkat topi. Apa angkat topi Bapak? 6 bulan. Saya bilang, Bapak itu bukan saya, itu roh Tuhan yang tinggal di hati saya. Bapak kasih kepercayaan kepada saya, Bapak bantu saya untuk lengkapi tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa seperti ini Bapak. Ini Tuhan utus saya datang di sini. Wih, itu belum Bapak. Masih panjang saya pun cerita. Itu lanjut saya persiapan akreditasi. Sudah, saya ajukan ke BPJS. Dalam 1 tahun saya ajukan ke BPJS. Saya bilang, Pak Rektor, ini. BPJS datang. Cancerson ada. Tiba-tiba BPJS datang. Teng-tereng. Wih, hujan. Tahu-tahu kata Kupang hujan. Banjir semua. BPJS datang semua banjir. Saya cuma bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan, banjir rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Baik sekali berarti belum. Wih, saya sampai masuk di kamar. Saya lihat hasil. Aduh, nilai lolos 70. Saya pun nilai 69,2 ini. Sonde lolos. Saya nangis sendiri, Tuhan. Sepenggawan datang. Kenapa dok? Ini. Oh kita tambah ini, kita tambah ini, kita tambah ini. Saya patah semangat. Sampai pada hari-hari terakhir. Saya bilang, Tuhan bawa saya ke situ. Untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan perubahan. Dari tempat yang sunyi
ke tempat yang ramai, dari tempat yang tertolak menjadi tempat yang diberkati. Bagaimana Tuhan tidak BPJS nih Tuhan? Saya mengadu saja Tuhan, kirim orang-orang, berdoa, hamba Tuhan, kirim ini dokter, semua ada nih. Tapi BPJS nih, kan tahu nih. Tapi dalam bulan, ini masih bulan tinggal 31 ya. Setelah 3 tahun dalam proses saya, Tuhan kirim satu orang, anak Tuhan. Waktu saya terus berdoa bersama tim saya punya tim kesehatan dan tim doa Rumah Sakit Undana. Bekerja bersama-sama. Dalam 3 tahun, Tuhan gerakkan satu orang, saya bilang dia orang Majus. Dia datang ke Undana bawa emas, kemenyan, dan mur. Yang saya mau cari-cari sudah 3 tahun nih, yang ini susah datang, ini sudah susah datang nih Pak. Ini susah datang nih, saya kasih emas, kemenyan, dan mur nih Pak. Dia datang ketemu saya, dia bilang, saya mau ketemu Ibu Direktur. Mau tidak BPJS? Saya kaget. Saya patah semangat, sudah lah saya keluar Tapi saya keluar, saya malu juga, aduh Tuhan, sukar mana ya Tuhan. Saya mau keluar, saya bisa keluar. Kok Tuhan suruh saya? Sudah diam saya sudah. Jadi datang ada pasien umum terima, pasien umum. Tapi Pak pimpinan bilang kosong ini gaji jalan terus, tapi pasien tidak ada nih. Saya bukan tembok saja. Apalagi yang perlu dirapikan, saya rapikan. Tapi satu kali dia datang bilang, mau terima? Saya bingung, masih ada lagi BPJS, saya mau nah Ibu. Kami sudah genset juga, radiologi juga sudah ada. Kayaknya sudah terpenuhi semua, tapi kayaknya dong bilang tahun depan. Tidak. Saya tidak tahu, Tuhan sudah suruh kasih cuma 2 nama rumah sakit pendidikan di NTT dengan di Mataram saja. Telepon orang BPJS. Tidak Ibu, nanti mereka Desember saja atau tahun depan. Tidak, saya mau sekarang. Dia cari, rumah sakit Nusa Cendana ketemu saya. Ibu mau tidak bulan 6, tanggal 1 Juni, coba BPJS. Saya bilang, kalau tidak, ke mana Ibu? Tidak dapat. Awi, mau. Mau sudah, mau apa yang perlu dilengkapi, mau sudah. Saya kasih tahu pimpinan. Pak Rektor, cepat Pak, kalau tidak, saya tidak bisa. Sudah lain, bujuk dong, Juni sama Juli, sudah bisa Bapak. Kalau tidak sekarang kita nol. Nah sudah, lanjut sudah. Maju sudah, selengkapi sudah yang mana yang perlu. Akhirnya dalam beberapa waktu, saya dipanggil ke Jakarta, untuk tanda tangan fakta integritas. Dalam waktu yang sama saya butuh alat, saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan ini sudah 3 tahun. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan datang di sini. Sudah banyak uang keluar untuk Rumah Sakit Undana. Sudah banyak doa untuk Rumah Sakit Undana. Sudah banyak harapan orang sudah di Rumah Sakit Undana Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih tidak mau, ya bagaimana? Akhirnya Tuhan buka jalan, BPJS telepon saya, oke. Tanda tangan fakta integritas di Jakarta, nanti kami akan bawa Ibu pergi nasional dan akan promosi nasional. Saya hanya bilang, Tuhan luar biasa. Di saat saya suruh pasrah nih, di saatku tak berdaya, kuasanya yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Hari ini Bapak Ibu, ini tanggal 31. Besok tanggal 1 Rumah Sakit Undana sudah buka. Luar biasa. Bukan saya. Roh Kudus yang ada di dalam hati saya. Ketika kita diberikan kuasa, kita diputus, pergi, lakukan sesuatu, ubahkan tempat itu, doakan tempat itu, gumuli tempat itu. Tuhan akan menyertaimu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun ketiga. Tuhan mendengarkan doa kita. Orang yang tutup jalan sudah tidak bisa lagi, katuk mulut singa, langsung turun dari Jakarta, di sini katuk. Iya sa, enggak sa, iya enggak, bikin surat enggak. Itu kalau Tuhan sudah bekerja. Siapa yang mau Roh Kudus tinggal di hatinya? Siapa yang mau kita menjadi utusan-utusan duta-dutanya? Siapa yang mau menjadi duta-duta Kristus dari pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, rumah tangga kita? Siapa yang mau? Angkat tangannya, cuman Ebi saja. Semua kita bisa melakukan.
Karena Roh Kudus itu lemah lembut, sederhana. Dia masuk ke setiap hati yang rindu. Hari ini kita mengucap syukur, pencurah Roh Kudus akan memberikan mujizat. Tempat yang sunyi akan ramai. Tempat yang tertolak akan diberkati. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Di saat ku tak berdaya.